Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai KPA online ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA secara online. Tuhan berkati hati, pikiran, dan telinga kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu, agar kami siap untuk mengetahui kebenaran dan pembaharuan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua, KPA online pada hari ini, Rabu 11 November 2020. Kita akan bicara tentang tantangan hidup. Kalau bicara tentang tantangan hidup, kita ingat ada 3 tantangan yang iblis tawarkan kepada Yesus. Dalam Matius 4 ayat 1-11 ada 3 pencobaan yang dilewati Yesus. Yaitu yang pertama adalah merubah batu menjadi roti. Dalam Matius 4 ayat 3-4 berkata, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka laparlah Yesus. Dan iblis datang untuk mencobai dengan meminta Yesus merubah batu menjadi roti. Namun Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu semua, tantangan yang pertama dari iblis adalah ketika Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari, yaitu merubah batu menjadi roti. Namun pada saat itu Yesus mengingatkan pada iblis bahwa manusia hidup bukan tentang lapar saja, bukan tentang haus dan lapar, tapi bicara tentang kebenaran firman Allah. Hal yang kedua, tantangan yang diberikan iblis, yaitu menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dalam Matius 4 ayat 5-7 berkata, lalu iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya supaya Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menahan agar Yesus tidak sampai jatuh ke dasar. Namun Yesus menjawab, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, hal yang kedua yang menjadi tantangan iblis yaitu membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah dan mengatakan Yesus untuk menjatuhkan diri, karena di bawah Yesus tidak akan pernah sampai tergeletak karena ada malaikat Tuhan yang akan menatangnya. Dan Yesus menjawab, jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Hal yang ketiga yaitu sujud menyembah kepada iblis. Dalam Matius 4 ayat 8-10 berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu semua, 3 tantangan yang diberikan oleh iblis ini merupakan tantangan yang sangat mengena dalam kehidupan Yesus. Mengapa? Karena iblis tahu siapa Yesus. Iblis mengetahui keanak-alahan Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun iblis tahu juga bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya, manusia yang sempurna, manusia penuh sebagai seorang manusia yang merasakan hal yang lapar dan memiliki sisi kemanusiaan tentang lapar, haus, takut, penghargaan dan segala macam. Iblis tahu itu. Karena itu iblis berusaha menggunakan sisi kemanusiaan Yesus itu untuk digoda olehnya. Karena itulah kita bisa membaca ada 3 tantangan yang dialami Yesus. Dan Yesus mampu melewati tantangan tersebut. Di ayat yang 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus memenangkan pertarungan itu. Tantangan yang sama, pencobaan yang Yesus alami menjadi gambaran kehidupan kita. Iblis sangat mengetahui bagaimana cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan inilah yang menjadi tantangan buat kita agar kita bisa memperbaikinya. Ketika kita mengetahui tantangan yang kita hadapi, kita akan bisa melewatinya dengan baik daripada kita meraba-raba. Dan saya hari ini melalui firman Tuhan menggolongkan 3 hal tantangan besar yang biasanya kita akan alami. Yaitu pertama adalah tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 3,
yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan fisik bicara tentang makan dan minum. Kebutuhan rasa aman bicara tentang rumah, bicara tentang pakaian, bicara tentang pendapatan, apa yang kita terima, uang yang kita terima. Dan kebutuhan kasih sayang bicara tentang pasangan, keluarga. Nah, kebutuhan yang paling mendasar dari manusia ini tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kemanusiaannya. Yang saya katakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan kemanusiaannya dia. Yang membuat kita menjadi seorang manusia yang hidup sepenuhnya. Kebutuhan tubuh jasmaninya sehingga mereka merasa terpuaskan. Jadi kebutuhan manusia kita ini adalah kebutuhan yang berusaha untuk dipuaskan secara fisik dalam kehidupan kita. Karena itu tidak heran bagaimana orang berjuang untuk mencari makan, berjuang untuk memiliki rumah, berjuang untuk memiliki kendaraan, berjuang untuk memiliki pasangan hidup, berjuang untuk memiliki keluarga. Karena itu kebutuhan dasar. Nah, pencobaan masuk melalui bagaimana kita menjalani pengejaran pemuasan kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan kita ini kita akan penuhi dengan segala macam cara. Nah, disitulah iblis menggoda kita, menawarkan shortcut, menawarkan jalan pintas, menawarkan sesuatu yang mudah. Bisa aja melalui oh ya, daripada kamu bekerja mendingan kamu menipu orang, itu lebih baik. Oh, ini enggak tipuan nih. Ini hanya kita memodifikasi cara bicara. Wah. Ini seringkali dialami dan tantangan kita, baik seorang sales, penjual ataupun apa. Mungkin kita tidak jujur dalam bekerja, mungkin kita tidak jujur dalam kita berdagang, kita tidak jujur dalam kita bekerja dengan orang lain. Semuanya untuk apa? Agar kita memiliki keuntungan. Dan itu hal yang semu. Apa yang iblis tawarkan? Selalu hal yang semu, karena dia tidak menguasai kehidupan. Dia tidak menguasai hidup mati seseorang. Karena itu ketika kita menikmati apa yang iblis tawarkan, itu adalah tawaran yang semu. Karena itu kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Memenuhi kebutuhan dasar manusia itu adalah hal yang lumrah dan hal yang harus dilakukan. Karena itulah dibutuhkan satu rasa puas agar kita bisa mengalami yang namanya rasa cukup dalam kehidupan kita. Kita tidak mengumbar nafsu kita tidak mengumbar keinginan kita. Ada rasa cukup. Bagaimana rasa cukup itu dimulai dari rasa syukur. Kebutuhan paling mendasar kita tentang kebutuhan hidup itu kita perlu imbangi dengan rasa syukur. Kuncinya di rasa syukur. Ketika kita memiliki rasa syukur, kita akan memiliki rasa cukup. Ketika kita memiliki rasa cukup, kita akan menjalankannya dengan normal. Menjalankan perjuangan kita dengan hal yang standar, normal, tidak melebihi apa yang kita butuhkan. Tantangan yang kedua yaitu tantangan tentang kepuasan akan pengakuan. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita, maka tantangan selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Banyak orang yang berusaha menaikkan gaya hidupnya. Kalau Bapak Ibu sudah memenuhi kebutuhan hidup, oh gaji saya sudah tinggi nih sekarang, mulailah gaya hidup dinaikkan. Dan memamerkannya di medsos, memamerkannya di kehidupan lingkungan kita. Dengan harapan orang akan menaikkan penilaiannya kepadanya. Orang akan melihat, wah dia jadi orang yang sukses nih. Wah tetangga saya seorang yang berhasil dalam hidupnya. Sesuatu yang ditonjolkan dari kehidupan kita, yaitu apa yang kita anggap sebagai keberhasilan, itu kita jadikan bahan utama untuk dipamerkan. Padahal tujuan utama kita mencapai apa yang kita miliki sekarang itu hanya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi ketika kebutuhan itu sudah tercukupi, nah disitulah tantangan selanjutnya yang iblis masuk, yaitu bagaimana dia memberikan satu standar nilai kepada kita. Kalau kamu mau dianggap berhasil, tunjukkan kepada orang. Kalau kamu mau dianggap sebagai seorang pemimpin, kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki sesuatu. Iblis masuk dalam keinginan kita akan status sosial ini, sehingga kita mulai hidup dalam yang namanya hidup glamor, hedon mungkin.
sehingga kita mencukupi kehidupan hedonisme kita dengan gaya apapun, dengan tindakan apapun. Karena itu tidak heran ketika pejabat menjadi semakin tinggi jabatannya, dia menjadi koruptor, dia korupsi. Karena apa? Karena pendapatannya sudah tidak mencukupi lagi untuk memenuhi gaya hidup. Apa yang harus kita lakukan di tantangan yang kedua ini? Yaitu kita harus memiliki rasa kerendahan hati. Tetap rendah hati meskipun kita berhasil. Karena apa? Hari ini kita bisa berhasil, besok belum tentu kita bisa berhasil. Karena itu kita tetap rendah hati sehingga orang lain memiliki rasa simpatik yang besar. Penghargaan terbesar orang lain kepada kita adalah ketika kita memiliki kerendahan hati. Karena itu kunci di tantangan ini agar kita bisa menang adalah kerendahan hati. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan memenuhi ambisi kekuasaan. Ketika Yesus ada di tantangan yang ketiga ini, iblis mengatakan, sembahlah aku maka akan kuberikan pada dunia ini kepadamu. Satu hal yang menjadi pertanyaan bahwa iblis sebenarnya tidak menguasai dunia. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Tuhanlah yang menata kehidupan ini. Tapi iblis mengaku-aku bahwa dia memilikinya. Iblis tidak pernah menguasai dunia ini. Dia menguasai nafsu dunia ini. Karena itu dia menawarkan nafsu dunia ini. Kekuasaan adalah bagaimana kita merasa ingin menguasai orang lain, menguasai sumber daya yang lain. Kita ingin menguasai segala hal. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan kita sudah memiliki status sosial, tantangan selanjutnya adalah kita memenuhi kebutuhan kekuasaan kita. Kita berusaha menguasai orang lain, kita berusaha menjatuhkan orang lain, kita berusaha menundukkan orang lain. Tapi saya katakan Bapak Ibu, kekuasaan yang dialami kekuasaan yang Anda anggap sebagai kekuasaan itu adalah hal yang semu. Ketika Anda tidak lagi memiliki daya untuk memiliki kekuasaan itu, orang tidak akan menganggap Anda lagi. Karena itu tantangan terbesar dari kekuasaan ini adalah tentang bagaimana kita mampu menguasai diri kita. Menguasai diri kita agar kita bisa tahu bahwa kekuasaan ini bukan tentang bagaimana kita menjatuhkan orang lain, menguasai orang lain, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika kita harus hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. Bapak Ibu, hidup adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu tujuan utama kita untuk kehidupan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Tantangan yang kita alami, kita penuhi. Tapi tujuan kita adalah hidup dalam kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah tujuan kita ada. Karena itu mari kita mengalami tantangan ini dan menjalaninya dengan baik, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa syukur. Dan itu semua untuk tujuannya kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa menutup ibadah KPA online ini. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami dengan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa berhasil, sukses dan beruntung dalam pekerjaan kami. Bersertai kami dalam kehidupan kami. Buatlah apa yang kami lakukan berhasil. Tuntunlah kami agar kami mengetahui jalan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.